Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Filsafat Ilmu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai ruang lingkup dan objek filsafat. Next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Farah Al-Syahar. Nama saya Syahar Fitrautinalja. Dan saya Farah Abdillah Faris. Saya Hasta Ridoko. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai apa itu ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu adalah batasan pembahasan yang digunakan untuk membatasi pengalaman manusia. Filsafat ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan filosofis dan sistematis. Filsafat ilmu mengatur dan menilai secara menyeluruh prinsip-prinsip ilmiah yang diterapkan oleh ilmu. Filsafat ilmu juga berusaha menjelaskan masalah-masalah seperti bagaimana konsep ilmiah dilahirkan, kemudian bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan, dan memanfaatkan kebenaran terhadap fenomena ilmiah. Ruang lingkup filsafat ilmu adalah suatu ruang yang membatasi lingkup pembahasan dari filsafat ilmu yang digunakan untuk memberikan batasan pada pengalaman manusia. Hal tersebut diperlakukan sebagai metode yang dipergunakan dalam menyusun kebenaran secara empiris. Beberapa hal yang dikaji dalam filsafat ilmu adalah eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. 3 aspek utama dalam kajian filsafat ilmu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya, ada konsep dasar ruang lingkup filsafat ilmu. 3 aspek konsep dasar dalam ruang lingkup filsafat ilmu antara lain yang pertama ada ontologi, terkait permasalahan aspek permasalahan apa hakikat ilmu, apa hakikat dari kebenaran yang menjadi objek penelaah dan menafsir terkait hakikat metafisika atau realitas. Kemudian ada epistemologi yang merupakan cabang filsafat yang menelaah terkait asal-usul metode dari ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada aksiologi yang merupakan nilai-nilai sebagai alat ukur dari kebenaran dan realita atau kenyataan, sebagaimana kehidupan kita sebagai makhluk sosial, simbiosis, dan fisik secara materi di mana masing-masing menampilkan aspeknya sendiri. Next, ada ruang lingkup filsafat ilmu yang terdiri dari epistemologi, metafisika, logika, aksiologi, filsafat politik, filsafat hukum, dan filsafat pendidikan Islam. Nah, untuk berikutnya, untuk epistemologi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang sifat hakikat ruang lingkup dan batasan pengetahuan. Epistemologi juga mempelajari asal, struktur, metode, validaritas, dan tujuan ilmu pengetahuan. Epistemologi penting untuk menggambarkan manusia yang berpengetahuan. Epistemologi juga berperan dalam perdebatan tentang realitas, seperti bagaimana kita tahu bahwa dunia yang kita alami adalah realitas sejati. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Uraian atau alasan beberapa topik yang dibahas dalam epistemologi diantaranya adalah bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan, apa itu pengetahuan, macam dan karakteristiknya, hubungan pengetahuan dengan kebenaran dan keyakinan, bagaimana kita tahu bahwa dunia yang kita alami adalah realitas sejati. Epistemologi dapat membantu manusia untuk memahami asumsi dasar ilmu pengetahuan serta memahami kekuatan dan kelemahan dalam setiap metode ilmiah. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat segala sesuatu yang ada atau eksistensi yang Metafisika berusaha untuk memahami konsep dasar terkait kuasilitas, substansi, keberadaan, ruang lingkup, dan waktu. Kata metafisika berasal dari
dan piska yang berarti nyata, konkret dan dapat diukur oleh panca indera. Metafisika merupakan kajian yang bersifat abstrak dan mengatasi pengalaman indrawi yang bersifat individual. Metafisika mempertanyakan hal-hal pokok seperti apa yang benar-benar nyata di dunia ini dan apakah setiap kejadian mempunyai sebabnya. Berikutnya logika. Logika dalam ilmu filsafat adalah cabang ilmu yang mempelajari cara berpikir dan penalaran, serta aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode untuk mencapai pengetahuan serta rasional dan benar. Logika merupakan instrumen untuk membantu manusia berpikir dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika juga sering dikaitkan dengan cara berpikir yang objektif, tegas, jauh dari emosi. Nah, beberapa hal yang dipelajari dalam logika antara lain bagaimana pertanyaan yang benar, bagaimana sesuatu argumen dianggap baik, bagaimana mendeteksi kekeliruan dalam penelaran, bagaimana mengambil kesimpulan yang benar, bagaimana menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. Logika berada dengan penalaran. Logika adalah kerangka eksternal dari aturan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan penalaran adalah proses internal yang dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan keyakinan. Berikutnya aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari nilai-nilai atau norma-norma terhadap ilmu pengetahuan. Aksiologi juga membahas bagaimana manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan manfaat yang terkandung dalam ilmu tersebut. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu aksos, yang berarti nilai-nilai, dan logos yang berarti teori. Dalam aksiologi, nilai-nilai yang dikaji meliputi kebenaran, keindahan, dan kebaikan dan religius. Aksiologi juga berkaitan dengan etika, yaitu cabang filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat. Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang membahas manfaat ilmu pengetahuan mengenai handphone. Dengan aksiologi, seseorang dapat mengetahui apakah handphone memberi manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu. Mengenai nilai-nilai tersebut dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti kata-kata adil dan tidak adil, jujur dan curang. Bagaimana salah, benar dan salah, baik dan tidak baik. Berikutnya filsafat politik. Filsafat politik adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari gagasan dan tulisan masa lalu terhadap politik. Filsafat politik juga merupakan bagian utama dari ilmu politik. Filsafat politik membahas tentang berbagai topik seperti filsafat seperti demokrasi, kebebasan, konstitusionalisme, kewajiban politik, keadilan, hak milik, hak hukum, pemerintah, penegakan hukum. Filsafat politik penting karena memungkinkan untuk mengkaji secara kritis keputusan dan kebijakan politik suatu masyarakat. Filsafat politik juga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hal-hal seperti keadilan, kebebasan, kemerdekaan, dan kesetaraan. Berikutnya filsafat hukum. Filsafat hukum lautan luas ini memiliki sinonim yang beragam seperti legal philosophy, philosophy of law, atau real philosophy. Sederhananya, ia dapat diartikan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku dan etika, menyelami hakikat hukum. Lebih dalam lagi, objek kajiannya adalah hukum itu sendiri, ditelusuri hingga ke inti atau dasarnya, yang biasa disebut juga dengan hakikat. Pertanyaan-pertanyaan dasar tentang filsafat hukum seperti hakikat hukum, dasar kekuatan mengkaitnya menjadi fokus utama para filsuf hukum. Beberapa hal yang dibahas dalam filsafat hukum antara lain yaitu hakikat hukum, dasar kekuatan mengikuti hukum, tujuan hukum, alasan orang harus tunduk pada hukum, hubungan hukum dengan kekuasaan, alasan negara dalam hukum. Berikutnya filsafat pendidikan Islam.
Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir yang didasarkan pada ajaran Islam tentang pendidikan. Filsafat ini mencakup prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan konsep yang menjadi dasar dalam merancang dan menyelenggarakan pendidikan dalam kerangka Islam. Filsafat pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang bermoral dan bersikap serta mampu mengemban amanat dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Filsafat pendidikan Islam didasarkan pada prinsip tauhid dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajarannya. Metode pengajarannya menekankan pada pembelajaran aktif dan pengalaman yang langsung. Berikutnya Mas Asta. Terima kasih Mas Wadhan yang cakep ya. Saya geser-geser jadi biar kelihatan. Baik, untuk selanjutnya beberapa hal yang dikaji dalam filsafat pendidikan Islam antara lain ada tujuan pendidikan, metode pendidikan, nilai-nilai yang mendasari pendidikan, manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, kurikulum, materi pembelajaran, pendidik atau guru beserta didik, dan ada lingkungan pembelajaran. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Apa itu objek filsafat ilmu? Jadi objek filsafat ilmu adalah segala sesuatu yang terwujud dalam sudut pandang dan kajian yang mendalam, baik dari segi substansi masalah maupun sudut pandangnya. Objek filsafat ilmu dibagi menjadi dua bagian umum, yaitu objek material dan objek formal. Filsafat ilmu merupakan mata kuliah yang wajib dibagi program magister dan doktor. Bagi mahasiswa program sarjana, filsafat ilmu diperlukan agar memiliki wawasan mendasar mengenai ilmu pengetahuan. Bagian umum objek filsafat ilmu. Material. Objek material filsafat ilmu adalah segala sesuatu yang ada, baik yang nyata, abstrak maupun yang ada dalam pikiran, kemungkinan atau realitas. Objek material merupakan bahan yang menjadi objek penyelidikan atau pembentukan pengetahuan dalam suatu ilmu. Objek material dapat mencakup hal-hal yang konkret maupun abstrak. Untuk formal, jadi objek formal filsafat ialah metodologi dari sudut pandang atau cara pandang serta prinsip-prinsip yang digunakan, yaitu hakikat atau esensinya dari objek material. Ada aspek kesemestaan, keuniversalan, keumuman, dan totalitas. Untuk selanjutnya, objek filsafat ilmu itu ada kebenaran, materi, pikiran, hubungan antara materi dan pikiran, ruang dan waktu, sebab-sebab kebebasan, serba tunggal, lawan serba jamak, dan Tuhan. Baik, untuk slide selanjutnya dibawakan saudara yang cantik ya, Isyana. Yang pertama ada kebenaran atau truth, kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan atau realitas. Kebenaran ilmiah merupakan konsep yang kompleks dan luas yang terus berkembang seiring dengan perkembangan sains, filsafat, dan pemikiran manusia. Yang kedua ada materi, pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Yang ketiga ada pikiran atau mind. Pikiran adalah gagasan dan proses mental berpikir memungkinkan seorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Yang keempat ada hubungan antara materi dan pikiran. Pikiran dan materi mampu mempengaruhi satu sama lain secara kausal. Interaksi ini menciptakan semacam lingkaran di mana masing-masing mempengaruhi yang lain secara terus-menerus. Bentuk dualisme substansi ini dikenal sebagai interaksialisme. Yang kelima ada ruang dan waktu. Subjek ini berfokus pada
Yang ketujuh, ada kebebasan atau freedom. Kebebasan dapat digambarkan sebagai situasi perilaku manusia sebagai agen moral sesuai dengan preferensi dan keputusan rasional mereka sendiri. Pemilihan adalah tindakan sukarela yang terjadi dalam kerangka pengetahuan seseorang. Membuat keputusan berarti mempertimbangkan preferensi dan bersedia memerlukan penarawan formal. Yang kedelapan, ada serba tebal lawan serba jamak, yang berarti keadaan ilmu dan kejadian itu bisa berubah menjadi banyak jenis. Dan yang terakhir ada